Halo semuanya, kita ketemu lagi di pemrograman berorientasi objek Java. Kali ini kita akan belajar tentang generics dan collections. Mari kita langsung aja ya, kita pelajari sama-sama. Nah, ini materi kita hari ini tentang generic methods dan class, kemudian juga tentang Java Collection Framework. Nah, bahan-bahan diambil dari beberapa bahan berikut ya. Nah, yang paling lengkap di sini ada e-book ya, ada buku dari Maurice Naftalin dan Philip Wedler. Ini Java Generics and Collections. Ini khusus membahas generic dan collections. Nah, pertama kita lihat latar belakangnya, kenapa kita membutuhkan generic methods ya, atau kenapa di Java disediakan generic methods gitu ya. Nah, misalnya kita punya masalah, kita tuh ingin mencetak atau mengolah ya isi array. Nah, tapi array itu kita punya tipenya bermacam-macam gitu ya. Ada array yang tipe data di dalamnya integer, ada yang double, ada yang karakter, ada yang string misalnya gitu ya. Nah, untuk bisa memfasilitasi hal ini, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan overloading methods gitu ya. Nah, contohnya di program print array yang di sebelah ini. Nah, di sini kita misalnya punya dua buah data array ya. Yang pertama array integer, yang kedua array karakter di sini. Ya, ini data-data sampelnya ya. Nah, kemudian kita mau mencetak baik yang array integer maupun yang array karakter kita mau cetak. Nah, kita membuatkan metode print. Nah, di sini jadi kita punya dua buah metode print. Nah, gitu ya, metode print eh, sama persis ya, return value-nya sama, nama metodenya sama. Nah, tapi parameternya berbeda gitu ya. Yang pertama menerima array integer, yang kedua menerima array karakter. Nah, maka kedua metode print ini disebutnya metode overloading ya. Jadi metodenya di overload, metodenya sama, parameternya berbeda, dan dia bisa melakukan prosesnya gitu ya, bisa memproses data yang berbeda gitu ya. Jadi nama metodenya sama, nah tapi dia akan tahu nanti ketika dipanggil menggunakan sebuah array integer, maka yang akan dipanggil adalah print yang ini gitu. Dan ketika dipanggil menggunakan array karakter, maka yang akan dipanggil adalah print yang ini gitu ya. Itu udah otomatis di Java dengan menggunakan metode overloading. Nah, tapi dari sini kita lihat bahwa kita mempunyai jadi dua buah metode print. Dan proses di dalamnya sebetulnya kalau kita lihat ini identik ya, sama aja gitu. Jadi kita dua kali menulis kode ini, kode yang sama sebetulnya. Seperti itu. Nah, apalagi kalau kita nanti butuh misalnya tipe data yang lain lagi ya. Ini array dan integer dan karakter. Kita misalnya perlu juga yang double, yang float, yang string, dan lain-lain gitu. Nah, jadi kita akan punya banyak metode overloading. Nah, ini agak kurang efisien ya. Nah, kalau lihat hasil run-nya sih udah betul ya. Nah, ini data-data yang dihasilkan. Ini yang array integer, ini yang array karakter. Dua-duanya hasilnya betul. Nah, kita lihat cara yang lain ya. Nah, jadi solusi yang lebih baik kita akan menggunakan generic method gitu ya. Nah, kita lihat contohnya dulu ya. Sama seperti yang tadi, kita punya array integer, punya array karakter. Nah, oke. Nah, di sini katanya sembarang array dapat dikirim ke generic method gitu ya. Nah, jadi ketika menggunakan generic method, nah ini outputnya yang ini ya. Nah, kita panggil dengan integer array dan karakter array. Nama metodenya juga sama. Tapi kalau tadi kita melakukan overloading, kita punya dua buah metode print. Nah, di sini kita hanya punya satu ya. Gitu. Nah, yang ini yang array, outputnya ke sini. Ini yang karakter.
yang array karakter outputnya ke sini gitu ya. Nah, kita lihat kenapa sih bisa hanya dengan satu metode gitu ya memproses baik array integer maupun array karakter. Nah, di sini kita lihat. Nah, teman-teman pasti ketemu yang agak aneh ya. Ini belum biasa kita lihat. Nah, yang pertama ada ini, kemudian ada ini ya, gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi di sini menunjukkan tipenya gitu. Di sini tuh sama dengan di sini gitu. Jadi ketika dikasih integer array ya ini akan mewakili integer gitu. Nah, ini juga integer gitu. Nah, ini elemennya menggunakan for each kita print ya. Kemudian kasih baris kosong gitu ya. Nah, jadi yang tadi kita bikin dua buah metode, sekarang cukup dengan satu metode aja. Dengan menggunakan, nah inilah yang kita sebut dengan generics gitu ya. Genericsnya ini menambahkan notasi seperti ini. Dia bisa memproses baik array integer maupun array karakter. Hasilnya benar kan keluarnya ya. Kita peroleh hasil yang benar. Nah, di sini cuma ada penanda tambahan ini ya. Seperti ini. Nah, kita lihat tanda-tanda itu tuh apa ya artinya. Nah, jadi generic method itu dapat dipanggil katanya menggunakan argumen dengan tipe yang berbeda-beda gitu ya. Jadi tadi dengan dua tipe yang berbeda, metodenya cukup satu, tetap masih bisa. Nah, metodenya sendiri mau statik atau non-statik, metodenya oke, nggak ada masalah ya. Nah, kodenya menjadi lebih ringkas kan, yang tadi kita bikin dua kali, dua buah metode print, sekarang cuma satu gitu. Apalagi kalau tipe datanya banyak gitu ya, 5 tipe data. Kalau pakai overloading kita punya 5 metode. Nah, kalau dengan generic ini kita tetap metode kita cuma satu gitu ya. Nah, jadi ini terutama akan menggantikan overloaded overloading method tadi kalau prosesnya sama identik seperti yang tadi kan ya. Proses di dalamnya sama persis gitu. Kita hanya mengambil elemennya dan mencetak datanya. Nah, secara sintaksnya, tata bahasanya dalam generic ini akan memiliki type parameter section. Jadi ada bagian yang merupakan type parameter, tipe parameter gitu ya, yaitu yang diapit dengan tanda angel bracket istilahnya gitu ya, kurung yang sudut tanda lebih kecil lebih besar gitu. Jadi sebelum penunjuk tipe return dari metode. Nah, seperti tadi ini adalah yang disebut type parameter section. Jadi ini bagian yang tipe parameter gitu. Sebelum return. Nah, ini kan nama metodenya print kita ya. Di sini contohnya. Ini adalah tipe returnnya void. Nah, pasangnya di sini sebelumnya. Tapi setelah di sini scope ya, public, static sifatnya. Nah, baru kita pasang di sini. Ini type parameter. Jadi kita memberitahukan bahwa di sini ada sebuah parameter. Ini kan parameter kita ya di sini. Parameter dengan tipe ini. Nah, ini tuh akan sama dengan yang di sini gitu. Nah, dia akan terima sesuai yang dikirim gitu. Jadi kalau ini adalah integer, ini juga integer gitu. Ini string, ini juga string artinya gitu kan. Nah, kalau ini string kurung siku buka tutup artinya kita menerima array string gitu. Kalau ini misalnya integer kurung siku buka tutup berarti ini array integer. Kalau ini karakter berarti ini array karakter. Double ini array double seperti itu. Nah, jadi di sini diubah ya menjadi seperti ini, menjadi sebuah simbol. Yang tadinya kita tulis tipenya langsung, sebuah tipe integer, sebuah tipe string. Kita ganti menjadi simbol yang mewakili, sehingga simbol ini bisa digantikan gitu. Tergantung dikirimnya datanya data array apa gitu ya. Ini tidak harus berupa array ya, jadi kalau data tunggal juga bisa. Nah, karena kita membahas tentang collection itu kan datanya banyak ya nanti. Jadi kita asosiasinya di sini bentuknya array gitu yang miripnya. Nah, bisa juga modelnya seperti ini misalnya. Kita punya parameternya nanti bisa lebih dari satu gitu. Kita punya T, kemudian juga punya V gitu. Nah, bisa ada sintaksnya seperti ini. V extends dari T. Berarti V itu turunan dari T gitu. Kita bisa seperti itu ya. Misalnya tipe returnnya boolean, nama metodenya is inside.
Nah, kita jadi punya di sini dua buah parameter ceritanya. Parameter yang pertama ini akan bertipe T, nama objeknya sendiri adalah ini T kecil ya. Nah, yang kedua parameternya adalah berupa array dari V. Kita kasih nama objeknya, penerimanya adalah V gitu. Seperti itu ya. Jadi bisa seperti ini. V extends T di situ berarti V-nya itu seperti extends biasa turunan dari T. Jadi kalau T-nya integer berarti V-nya itu turunan dari integer juga. Jadi misalnya kita punya integer yang kemudian kita akan modif gitu, tambahkan sesuatu itu jadi V gitu bisa ya. Itu ya. Jadi contoh kedua ini, nah V-nya tuh sama dengan T atau subclass dari T kan sesuai namanya extends gitu. V itu subclass dari T atau ya bisa juga sama persis gitu ya. Oke, nah yang catatannya hanya tipe reference yang bisa digunakan pada generic method. Jadi di sini pengganti dari T, dari V gitu ya, dari E di sini itu harus tipe-tipe reference, yaitu integer gitu ya. Misalnya karakter. Nah, kalau yang int aja, char aja, kemudian float dengan F kecil, double dengan D kecil, nah itu nggak bisa ya. Jadi kalau primitive type tidak bisa gitu ya. Jadi harus yang reference tipenya. Oke, nah dengan generic ini, fasilitas generic ini di Java menjadikan tipe dari parameter itu dapat ditentukan secara dinamis gitu ya. Atau istilah kerennya ini adalah parameterized type gitu ya. Jadi teman-teman bayanginnya gini, biasanya kalau kita ngirim data berupa parameter di sini kan, yang fleksibelnya yang bisa kita ubah-ubah itu adalah datanya kan di sini ya, bagian array datanya. Tipenya sendiri biasanya fix gitu kan. Jadi tipenya integer di sini tentukan atau string gitu. Tipenya sendiri fix gitu. Nah, dengan generic ini kita naik satu level, bukan hanya sisi datanya di sini yang bisa kita ubah ganti-ganti jadi parameter, tetapi tipe datanya juga kita bisa ubah-ubah gitu. Gitu ya. Jadi generic itu pada dasarnya kalau metode yang generic method itu berarti metode yang tipe data dikirimnya bisa kita ubah gitu. Bisa kita parameterkan gitu ya. Nah, jadi bisa dia tentukan ketika di running seperti itu, tidak di fix secara kode di awal gitu. Gitu ya. Jadi itu pengertiannya. Kita punya generic methods atau di sininya parameterized type seperti itu ya, ditentukan secara dinamis. Oke, nah di collection itu ada kelas, ada interface gitu ya di collection itu. Nah, semuanya juga menggunakan generic gitu. Jadi konsep generic yang tadi dipergunakan di dalam semua collection gitu ya. Nah, makanya di pertemuan ini juga kita belajar bagian awalnya generic dulu, kemudian kita lanjut ke collection gitu ya. Nah, jadi type parameter tadi, type parameter section kan ada bagian sectionnya, itu menunjukkan tipe objek yang ada di dalam collectionnya gitu. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Jadi ini dalam bentuk generik. Nah, seperti tadi ini ada ininya gitu ya. Ada kurung sudut tanda lebih kecil lebih besarnya. Dan di sini jadi kita punya sebuah list. Nah, elemen-elemen list ini berupa string. Itu artinya seperti itu. Itu ya. Jadi type parameter menunjukkan tipe objek yang ada di dalam collection. Nah, jadi objek kita sendiri namanya list gitu ya. Tapi merupakan list dari string gitu. Jadi anggota-anggotanya, elemennya bertipe string. Nah, kemudian kita bikin objeknya new di sini kan. Kalau list sendiri berupa interface, jadi nggak bisa di new kan. Jadi yang bisa di new adalah turunannya yang kelas konkretnya, kelas realnya, yaitu di sini array list. Nah, jadi kita punya array list yang elemen-elemennya bertipe string gitu. Oke, nah di Java yang lebih baru, yang string di sini juga bisa dihilangkan ya. Jadi tinggal tanda lebih kecil, lebih besar aja boleh gitu. Asal di depan di sini udah ditulis seperti itu.
Kalau di Java sebelumnya, ini harus selalu ditulis ya dua-duanya di sini. Oke. Nah, jadi kita akan belajar masuk ke pengenalan tentang collection. Nah, collection itu jadi sebetulnya adalah sebuah struktur data gitu ya. Jadi sebuah objek yang memegang reference terhadap objek-objek lain gitu ya. Jadi satu objek megang reference nunjuk ke banyak objek lain misalnya. Dan objek yang ditunjuk itu sebetulnya adalah elemen-elemennya gitu ya. Jadi mirip konsepnya seperti array gitu. Nah, tapi di sini punya model fungsionalitas yang lebih banyak gitu ya dari array dan lebih fleksibel. Nah, di collection framework itu dia punya 4 interface utama. Jadi ini berupa interface-nya gitu ya. Tidak bisa di new artinya kan. Nah, jadi ini bagian di pohon pohon hierarkinya itu di bagian-bagian atas ya berupa interface. Jadi kita punya interface collection, kemudian set atau himpunan ya, kemudian list, kemudian map atau pemetaan gitu ya. Nah, jadi di collection framework ini selain interface-nya tentu ada implementasinya ya. Jadi konkret-konkretnya dari interface yang tadi 4 itu. Kemudian juga ditambah ada kelas-kelas utility untuk membantu gitu ya. Kelas utility ini ada di bawah grup collections dan juga ada di bawah grupnya array. Oke. Nah, di sini kita akan secara konsep kita kenapa sih collections ini di Java tuh diadain collection gitu ya. Nah, jadi collection ini sebetulnya bisa kita pandang sebagai library gitu ya, kepustakaan. Itu fungsi-fungsi fasilitas. Nah, ini sengaja didesain untuk kita melakukan reuse gitu. Nah, di konsep object oriented programming ini atau object oriented secara umum, reuse ini adalah salah satu yang sangat penting gitu ya. Jadi kita menggunakan ulang sesuatu yang sudah ada gitu ya. Nah, ini alasan-alasannya mengapa kita melakukan reuse ya. Nah, yang pertama adalah tidak melakukan, ini istilah ya dalam bahasa Inggris, reinventing the wheel gitu. Jadi zaman sekarang kan zaman dulu sudah pernah ada orang yang menemukan roda gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini mau bikin sepeda, mau bikin motor, kan penemu roda udah ada. Berarti kita tidak harus menjadi penemu roda lagi gitu kan. Roda yang sudah ada, yang sudah ditemukan orang lain, tinggal kita pakai aja gitu. Nah, konsepnya jadi reuse juga seperti itu. Kalau barang yang sudah ada, ya kita pakai aja, jangan membuat ulang lagi dari awal gitu kan. Nah, dengan tinggal menggunakan, berarti kan jadi prosesnya kita lebih simpel, tinggal pakai aja udah ada. Kalau membuat ulang kan berarti prosesnya panjang lagi gitu ya. Gitu. Nah, dengan cara itu maka programmer bakal nulis kodenya ya lebih cepat karena pakai yang udah ada, lebih efisien juga gitu ya. Kodenya udah ada, sudah teruji, nggak perlu diuji lagi bagian kode itu karena udah pasti benar gitu. Nah, ini ya, jadi reuse tadi merupakan praktek yang sangat dianjurkan di dalam OOP ya, di dalam Object Oriented Programming, Object Oriented Analysis, Object Oriented Design. Oke, nah di sini juga jadi desain dan implementasi dari collection itu juga dia fokus dan memaksimalkan kemungkinan untuk reuse-nya gitu ya. Nah, jadi didesain supaya mudah digunakan gitu ya. Dalam konteks kasus program yang berbeda-beda gitu ya. Jadi dia cukup umum, bisa dipakai di konteks yang berbeda gitu. Oke, nah collection ini dipakainya kapan gitu ya. Nah, jadi jika memungkinkan, nah, kita lebih baik menggunakan solusi yang sudah ada. Jadi di reuse tadi kan digunakan yang sudah ada. Daripada kita membuat solusi baru sama sekali gitu ya. Ini berarti kerjaannya kan banyak gitu ya. Nah, jadi ini hindari, ini oke, sebisa mungkin lakukan itu. Kecuali emang solusinya belum ada ya. Nah, di library collection itu merupakan pengelompokan komponen-komponen menjadi struktur yang seragam yang akan memudahkan ketika kita menggunakannya.
Oke, nah biasanya collections tuh ya kita gunakan bersama-sama juga. Jadi bisa dicampur gitu ya. Bisa digunakan bersama. Nah, seperti inilah struktur dari collection framework. Ini ada di bawah java.util gitu ya. java.util.collections gitu. Nah, di sini jadi ada kotak-kotaknya tuh ada yang dengan garis putus dan warna putih gitu ya. Itu merupakan interface. Jadi ini merupakan interface yang putih. Nah, tapi yang di warna kuning itu merupakan concrete class gitu. Jadi yang putih-putih ini cuma kita bisa pakai di bagian kiri dari deklarasi gitu ya. Kita punya collection, map, list, atau set gitu. Nah, tapi bagian kanannya new-nya nggak bisa new list gitu, nggak bisa ya. New-nya harus new array list misalnya, atau new link list, new hash set, reset, hash map, tree map. Nah, jadi masing-masing di sini ada dua ya. Jadi di sini tuh misalnya list itu bisa diimplementasikan menggunakan array dan menggunakan link list gitu ya. Kemudian set itu diimplementasikan dengan cara hash dan dengan cara tree. Gitu. Untuk map juga menggunakan cara hash dan cara tree. Dan ini adalah collection tambahan tadi yang dijelasinnya. Di bawah collections dan arrays itu ada fungsi-fungsi yang untuk membantu kita menggunakannya. Nah, kemudian di sini yang putus-putus kita punya juga iterator. Jadi fungsinya untuk mengiterasi, untuk menelusuri ya elemen-elemen di dalam collection gitu. Oke, nah fungsi-fungsi dari collection itu cukup banyak. Ini ada beberapa aja yang kita tunjukkan di sini. Misalnya kita punya metode add, jadi itu menambahkan sebuah objek O ke dalam collection tersebut gitu ya. Nah, nanti return-nya adalah boolean. Kalau berhasil ditambahkan, maka boolean ini jadi true gitu. Tapi kalau ternyata gagal waktu ditambahkan, maka boolean hasilnya jadi false. Seperti itu. Kemudian juga ada contents, mengecek apakah objek O ada di dalam sebuah collection, remove, menghapus objek C ini dari dalam collection. Remove all itu menghapus semua gitu ya. Nah, ini dalamnya collection lagi. Jadi eh, kita bisa langsung menghapus lebih dari satu elemen gitu ya. Jadi dari satu collection kita menghapus sub collections-nya gitu ya. Jadi ini inputnya berupa collection lagi gitu. Jadi misalnya kita punya collection huruf A sampai Z, saya mau hapus semua huruf vokal misalnya ya. Jadi saya punya collection di sini huruf-huruf vokal, maka huruf vokalnya akan hilang semua gitu dari A sampai Z tadi gitu ya. Nah, dan ini iterator, iterator juga sama menggunakan generik. Jadi dia bisa mengiterasi eh, pada tipe data yang elemennya yang berbeda-beda gitu. Mau mengiterasi integer, mengiterasi double, mengiterasi string, dia bisa gitu ya. Kemudian, nah ini ada metode misalnya toArray. Ini tuh adalah metode utility gitu tambahannya. Jadi dari sebuah collection kita bisa ubah menjadi bentuk array gitu. Nah, jadi terimanya berupa array kan, pakai kurung siku buka tutup di sini output return-nya ini array gitu. Dengan tipe tertentu nantinya atau umum ya seperti ini namanya objek ini. Nah, jadi bisa diubah jadi collection, diubah jadi array bisa. Nah, array diubah jadi collection juga nanti ada ya, bisa. Nah, size itu menunjukkan ukuran dari collection-nya. Jadi banyak datanya di dalam sebuah collection. Oke. Nah, yang ini tadi di dalam tanda lebih kecil lebih besar ini bisa juga menggunakan tanda tanya seperti tadi. Jadi tanda tanya itu istilahnya adalah wildcard argument gitu ya. Jadi tipenya tidak diketahui gitu. Jadi dia akan memenuhi sembarang tipe yang diberikan gitu ya. Jadi boleh collection dari apapun dia akan terima gitu ya di sini. Collection dari elemen-elemen integer gitu, collection dari string, collection dari float gitu, dia terima gitu dengan tanda tanya ini. Oke. Nah, kita di sini akan coba dulu di bagian pertama kita akan misalnya menelusuri collection itu menggunakan iterator ya.
Nah, jadi ada iterator tadi interface ya, digunakan menelusuri elemen dari collection. Nah, iterator ini modelnya semua iterator itu seragam gitu ya. Jadi selalu punya metode-metode ini. Metode hashnext itu untuk mengecek apakah masih ada elemen berikutnya gitu ya. Jadi hasilnya nanti berupa boolean. Kalau true berarti masih ada elemen berikutnya. Kalau nggak ada dia jadi false. Kemudian next itu untuk secara aktual kita pindah ke elemen berikutnya. Remove itu untuk menghapus sebuah elemen di mana posisi penunjuk kita berada saat itu gitu ya. Iteratornya berada di mana saat itu. Nah, ini adalah sebuah contoh kita menggunakan iterator. Nah, teman-teman boleh dicoba ya programnya ini. Silakan, boleh di pause dulu videonya, terus dicoba programnya. Nah, kita punya coba iterator di sini misalnya ini dari main-nya kita punya array list ya, array list elemen-elemennya berupa integer, namanya ARR. Nah, ke ARR kita masukin data. Kita masukin data integer 3, 5, 7 gitu ya. Jadi ada 3 data. Kemudian kita panggil metode coba iterator kirim uh, array list tadi ya di ARR tadi. Maka ARR akan diterima di sini kan di C-nya ini. Nah, jadi C itu berupa di sini collection. Nah, dalam hal ini array list ya kalau yang kita kasih tadi. Jadi dia terima collection yang lain juga bisa gitu sehingga kita tulis collection. Kalau kita tulis di sini array list maka dia cuma bisa terima array list gitu. Kalau kita tulis collection dia bisa terima array list, linked list gitu ya seperti itu. Atau set gitu ya. Tree set misalnya bisa dia terima. Nah, oke, kita bentuk dulu objek iteratornya. Caranya bukan di new tapi dapatnya begini ya. Jadi IT ini objek iterator bertipe iterator dapat dari collection. Collection kita kan C di sini ya. Dot iterator itu menghasilkan objek iterator. Nah, dari objek iterator misalnya kita looping gitu ya. Semua data akan kita proses mulai dari awal. Nah, kalau hash next-nya betul berarti masih ada data. Nah, datanya kita ambil. Datanya kita ambil ke OBJ dari iterator tadi, yaitu next-nya. Jadi kita ambil datanya. Gitu ya, ambil datanya ke OBJ, kemudian iteratornya ini pindah ke tempat berikutnya. Itu pengertiannya di sini ya. Nah, di sini cuma kita print aja datanya. Nanti looping lagi ke yang berikutnya, selama hash next-nya masih ada, berarti ini akan diulang terus. Gitu ya, kalau udah habis, nanti dia baru keluar. Nah, di sini kita lihat output-nya. Jadi dia akan di sini berulang 3 kali ya. Data kita tadi 3, 5, 7. Seperti itu. Nah, ini menggunakan iterator. Nah, yang menggunakan looping yang bentuk for each sebetulnya jadi lebih mudah lagi gitu ya. Jadi kita nggak perlu bikin objek iterator kayak tadi, tinggal seperti ini aja. Kita sudah punya collection C. Nah, kita punya objek yaitu ini elemen dari C gitu ya. Akan menunjuk ke sebuah elemen dari C. Dan pertama kali menunjuk elemen pertama dari collection tersebut. Kemudian collection tersebut tipe datanya apa gitu. Kita tulis bisa menggantikan objek di sini. Kalau ditulis objek berarti dia general ya. Kalau kita udah tahu collection ini elemen-elemennya integer, kita tulis integer di sini. Gitu. Nah, kemudian kita ambil berarti pertama kali kita akan nunjuk data pertama, kita ambil to string-nya dan kita print gitu. Ketika looping lagi, ini akan menunjuk data kedua, ketiga dan seterusnya sampai isi collection-nya semua selesai diproses seperti itu. Nah, jadi ini lebih simpel ya menggunakan for each gitu daripada iterator. Jadi kalau teman-teman kalau nanti selama memungkinkan menggunakan model for each, gunakan model for each saja lebih simpel. Ya, model iterator itu dulu di Java disediakan sebelum ada for each di Java gitu ya. Tapi sampai saat ini masih bisa digunakan gitu dan ada kondisi misalnya di mana for each tidak bisa digunakan atau tidak cocok, kita masih bisa menggunakan yang iterator. Oke, nah ini list ya. Jadi elemen-elemennya akan disimpan sesuai urutan waktu kita memasukkannya, gitu ya.
Dan di dalamnya bisa terdapat elemen yang sama. Jadi duplikasi itu boleh terjadi di dalam list ya. Dalam list itu boleh terjadi duplikasi. Kemudian metodenya ada metode untuk insert, untuk remove elemen data, baik di depan, di belakang, dan di tengah list juga ada gitu ya. Kemudian juga punya iterator tadi, ada list iterator untuk menelusuri. Dan dia juga bisa maju atau mundur, list iterator ini. Kalau for each tadi selalu maju dia ya. Oke, nah untuk list ini, jadi konkretnya ada dua ya, yaitu ada array list dan ada linked list. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi untuk array list sesuai namanya, listnya itu diimplementasikannya dalam bentuk array gitu ya, menggunakan array diimplementasikannya. Nah, tetapi array yang kita yang normal biasa kan ukurannya tidak bisa diubah. Nah, kalau array list ini ukurannya bisa diubah ya, bisa kita ubah ukurannya. Nah, kelebihan dari array list ini adalah dia aksesnya bisa diakses secara random dan cepat gitu. Karena dia menggunakan array, kita bisa langsung loncat ke indeks tertentu gitu. Misalnya kita punya 1.000.000 data gitu. Mau loncat ke data yang ke 500.000, nah, langsung aja loncat ambil data ke 500.000. Itu bisa ya, karena dia implementasinya berbentuk array. Nah, tapi kelemahannya kalau kita melakukan operasi insert atau remove, nah itu akan lambat gitu ya. Akan lambat karena dalam bentuk array itu ya berarti elemen-elemennya akan secara aktual disimpan bersisian misalnya gitu ya. Jadi kalau ada kita menyisipkan di posisi ke data di posisi ke 500, maka data posisi 500 dan seterusnya sampai selesai itu dia harus digeser semuanya gitu satu posisi ke belakang seperti itu. Sehingga proses-proses insert dan remove itu akan lambat gitu ya. Nah, kalau yang linked list akan lebih cepat. Oke, nah linked list itu berupa implementasinya dari list yang cukup lengkap ya. Nah, kalau teman-teman mungkin udah belajar di struktur data gitu kan ya, algoritma struktur data, ada yang namanya linked list kan ya. Nah, biasanya ada sebuah node, kemudian ada next-nya gitu ya, atau ada previous misalnya, atau double linked list gitu ya. Nah, itu jadi dia punya sebuah node, punya elemen nunjuk ke yang berikutnya. Nah, secara penyimpanan bisa disimpan dalam bentuk tidak terurut sebetulnya. Jadi urutannya ditunjukkan oleh petunjuk-penunjuk next-nya seperti itu ya. Nah, ini linked list. Nah, jadi memungkinkan akses sekuensialnya cukup optimal ya. Nah, tadi juga sama, yang di array juga akses sekuensial optimal juga. Kalau di array random juga cepat. Nah, di sini kelebihannya dari linked list adalah insert dan remove-nya. Kalau kita melakukan insert data atau remove di tengah list, ya tetap optimal gitu. Kalau tadi di array kan jadi lambat ya, harus melakukan pergeseran. Kalau di linked list ini tidak perlu melakukan pergeseran. Data baru bisa ditimpan, misalnya posisinya sebetulnya di belakang. Nah, tapi nanti diatur lewat panah-panahnya dari tengah menunjuk dulu ke elemen yang baru, dari baru balik lagi ke tengah yang berikutnya, data berikutnya gitu. Sehingga proses-proses kalau kita nambah data atau menghapus data itu untuk linked list dia optimal, dia bagus di sini gitu. Nah, cuma kalau kita mau akses secara random, di sini lebih lambat gitu ya, karena tidak bisa kita loncat langsung ke elemen nomor sekian, indeks sekian gitu. Jadi harus tetap berurut mengikuti next-nya dari linked list tersebut gitu ya. Jadi kalau array list akan lebih cepat karena mengacu ke indeks array-nya gitu. Nah, jadi seperti itu. Kedua hal ini punya kelebihan kekurangan gitu ya. Kalau perlu banyak akses secara random, nggak bisa pakai array list. Tapi jarang diupdate misalnya datanya. Tapi kalau datanya sering diupdate, jarang melakukan akses secara random, aksesnya sekuensial aja, nah itu linked list lebih tepat. Jadi pakai sesuai kebutuhannya ya. Oke, nah grup yang kedua adalah set atau himpunan, seperti himpunan di
matematik gitu ya. Jadi dalam himpunan itu tidak ada elemen yang sama, tidak ada duplikasi. Jadi kalau sudah kita punya sebuah himpunan misalnya berupa angka integer, kita dalamnya sudah punya angka 3 gitu. Kemudian saya mau masukin lagi angka 3 ke dalamnya, nah ini tuh akan ditolak gitu, nggak bisa ya karena sudah pernah ada gitu. Nah, set ini ada dua, yaitu hash set dan tree set gitu ya. Jadi implementasinya yang satu menggunakan hash, yang satu menggunakan tree atau pohon gitu ya. Nah, di sini hash set itu kelebihannya adalah kecepatan dari search atau aksesnya tuh sangat cepat gitu ya. Karena kalau teman-teman udah belajar di algoritma ini di struktur data gitu ya, algoritma struktur data dia menggunakan hash table gitu dan biasanya ada hash function gitu sehingga kita mengakses elemen data yang mana itu menggunakan seperti menggunakan rumus gitu ya. Jadi langsung ke posisinya dia tahu gitu. Jadi kecepatan aksesnya sangat baik di sini. Cuma emang secara penyimpanan ini nggak terlalu optimal gitu karena dia pasti akan mencadangkan eh, bagian-bagian penyimpanan harus lebih besar gitu. Jadi nggak bisa dipenuhin semua gitu ya biasanya. Seperti itu. Oke, dan kalau udah makin terlalu penuh, kalau ruangnya tetap yang disediakannya sama, maka kecepatan aksesnya juga akan berkurang gitu ya, karena nanti ada istilahnya kayak apa collision gitu ya, seperti ini. Nah, ini untuk hash. Jadi perlu extend penyimpanannya. Jadi kecepatan aksesnya di sini yang sangat baik, secara penyimpanan tidak terlalu baik, tapi masih tetap cukup bagus juga. Nah, kemudian yang preset seperti namanya, ini diimplementasikannya dalam bentuk pohon gitu ya. Ini dalam bentuk pohon biner sebetulnya. Pohon biner yang diusahakan juga balance kiri kanannya gitu ya. Kalau pohon biner kan jadi ada dua ya, dia tuh kiri kanan gitu. Nanti masing-masing juga dua lagi. Jadi cabangnya tuh selalu dua ya pohon biner. Seperti itu. Nah, jadi kemudian di sini juga sifatnya akan dia terurut ya. Dia sifatnya sorted gitu di dalam tree set itu. Jadi meskipun Anda masukinnya acak, maka disimpannya akan terurut gitu. Ketika kita masukin sebuah data baru, dia tuh berdasarkan tree-nya ini dia akan tahu harus ditempatkan di mana, sehingga nanti kalau dibaca tuh kondisinya terurut seperti itu. Oke, jadi menggunakan binary tree di sini. Oke, nah kita lihat dulu sekarang eh, perbedaan collection dengan array standar ya. Tadi karena kan mirip-mirip ya. Nah, untuk array standar itu ukurannya dia tetap gitu ya. Nah, seperti ini misalnya waktu kita buat kan harus pesannya ukurannya 20. Kemudian kita akses misalnya elemen kelima karena mulai dari 0 kan. Seperti ini. Nah, untuk collection ukurannya tuh lebih fleksibel. Kita misalnya seperti ini punya array list gitu ya. Kemudian nah ini ngakses elemen ke 5 sama seperti tadi ya. Ini juga mulai dari 0 sama. Jadi metodenya di sini pakai get. Kalau di sini pakai indeksnya, kalau di sini pakai get gitu ya. Kemudian eh, ya menggunakan indeks juga, tapi bukan kurung siku seperti ini ya. Menggunakan metode lagi get. Nah, waktu kita membuat objeknya, ArrayList itu ukurannya fleksibel. Nah, kita lihat waktu membuatnya, saya punya objeknya ARR, tipe elemennya string, dia berupa ArrayList. Waktu di new ArrayList, nah dia tidak menyertakan ukuran gitu. Jadi fleksibel gitu. Jadi bisa seperti tadi ada metodenya add, remove gitu ya. Jadi sambil jalan boleh terus bisa ditambah, bisa dikurangin terus. Tidak dipatok ukurannya seperti di sini 20 misalnya gitu. Nah, itu kelebihan dari salah satu kelebihan dari collection dibanding array biasa. Nah, kita punya program lagi collection demo, silakan boleh sambil dicoba. Di pause dulu ya, dicoba. Nah, kita punya list, elemennya berupa string, nama objeknya list. Kemudian ke dalam list ini kita masukkan Peter, Alice, Terry, Jack, dan Alice lagi. Nah, kita lihatnya, ini datanya sama ya, kita masukin Alice-nya 2 kali. Nah, kita print,
list ini ya. Kita punya metode print di bawah untuk mencetak. Jadi data listnya kita kirim. Ini listnya. Kemudian kita bentuk juga. Data dari list tadi bisa kita bentuk langsung menjadi sebuah hash set gitu ya. Jadi antar collection ini mudah seperti ini gitu ya. Jadi saya udah punya data dalam bentuk list, saya mau bikin objek lain yaitu set yang menyimpan yang berupa hash set gitu ya. Jadi berupa himpunan set diimplementasi dalam bentuk hash, datanya diambil dari list tadi gitu. Tinggal dibuat gini aja. Maka ini datanya sudah berisi, datanya sama dengan yang di atas tadi. Kemudian kita coba lagi, nama objeknya treeset. Nah, kita bentuk dalam bentuk treeset ya, datanya dari list. Nah, ini kita print nanti ordered list. Oke, nah kita lihat. Jadi yang pertama, printan itu berupa list. Yang kedua, hash set. Yang ketiga, treeset gitu ya. Oke, nah ini metode printnya. Ini ya, ini adalah data collectionnya, ada di names di sini. Kemudian ini info tulisan yang akan di printnya ya. Gitu. Jadi ini tadi keluar seperti ini, isi list misalnya yang pertama list gitu kan. Oke, yang kedua ini isi set, yang ketiga isi order. Nah, ini pakai cara iterator yang print gitu ya. Yang di bawah juga ada menggunakan cara ini yang for each gitu ya. Ini yang pakai for each. Kalau yang ini menggunakan yang pakai iterator gitu. Jadi dari collectionnya names titik iterator dapat objek iterator. Kalau masih ada hash next, kemudian di print datanya dan kita pindah ke yang berikutnya gitu. Gitu ya, diambil datanya dan kemudian pindah ya keluarlah hasilnya. Nah, di sini tadi waktu kita panggil di sini semuanya pakai print ya. Berarti menggunakan yang iterator. Nah, kalau teman-teman mau gunakan yang menggunakan for each tinggal ganti jadi print 2, print 2, print 2 gitu ya. Nah, nanti dicoba ya. Kita lihat hasilnya sama atau enggak. Nah, tadi kita lihat printan kita yang pertama adalah list, yang kedua hash set, yang ketiga treeset. Kita lihat yang list. Nah, list itu keluar ini sama seperti waktu kita masukin tadi urutannya. Peter, Alice, Terry, Jack, Alice lagi ya. Nah, Peter, Alice, Terry, Jack, Alice lagi. Sama persis kan? Nah, seperti itu. Nah, untuk yang set, kita lihat Alice, Terry, Peter, Jack. Ini tidak sesuai urutan dimasukkan. Kemudian juga datanya tadi kan ada 5 ya. Nah, ini cuma ada 4. Nah, ini adalah sesuai sifat dari set himpunan. Jadi Alice itu kita masukkan 2 kali, tapi di sini tetap cuma sekali. Jadi waktu dimasukkan kedua kali itu akan gagal karena data Alice sudah ada gitu. Nah, kemudian untuk yang tree set, sama dia datanya otomatis diurutkan. Karena ini string, maka dia ngacu ke hurufnya sesuai alfabet gitu ya. Jadi Alice dulu, kemudian Jack, J ya, kemudian Peter, P, Terry, T gitu. Dan Alice-nya juga sama, di sini juga cuma ada 1 kali gitu. Karena ini set juga. Gitu ya. Jadi tree set itu adalah ordered set, set terurut ya, ordered atau sorted set. Otomatis terurut. Jadi kita masukin data, otomatis akan terurut di dalam tree set. Oke. Nah, yang berikutnya kita yang ketiga dari collection yaitu map. Nah, map itu seperti pemetaan ya, mapping. Jadi dia mengasosiasi ada key dan ada value atau data gitu ya. Nah, jadi merupakan kumpulan yang diindeks menggunakan sebuah kunci gitu. Jadi misalnya ini datanya ya, kita punya misalnya ini nama-nama negara bagian di Amerika, misalnya ya Arizona, key-nya A gitu ya, California C, Dallas D, New York N, Oregon O gitu ya. Atau key-nya yang sebetulnya kalau di Amerika dipakai tuh kan pakai 2 huruf gitu ya. Arizona tuh AZ gitu, California CA gitu ya. Dallas saya nggak ingat apa DL mungkin ya. New York tuh NY kan. Oregon tuh OR misalnya. Oke, nah map ini kuncinya itu atau key-nya berfungsi seperti primary key. Nah, jadi kalau teman-teman kan udah belajar tentang database ya.
Nah, ada primary key, nah itu sama sifatnya seperti key yang ada di map gitu. Jadi itu merupakan kunci untuk kita bisa menyimpan atau mengambil data atau value-nya gitu ya, atau row-nya kalau di database. Jadi dia diidentifikasi secara unik melalui key atau kuncinya. Sehingga kunci ini tidak boleh ada yang sama ya, harus berbeda. Jadi kalau kita mau nyimpan data kuncinya sama, berarti nanti ya akan ditimpa gitu ya datanya. Oke, nah jadi kalau untuk menyimpannya kita gunakan metodenya put. Put parameternya ada dua, yang pertama key-nya, yang kedua adalah datanya atau value-nya. Nah ini bisa sembarang ya, jadi ini objeknya bisa apapun, ini juga objeknya bisa apapun. Oke, jadi kita akan menyimpan data, mengasosiasikannya dengan kunci. Jadi antara value ini dengan key ini akan berasosiasi gitu ya. Seperti itu. Key ini akan merujuk ke value yang itu. Nah, kalau kita ngambil data, metodenya menggunakan get. Nah, untuk ngambil data kita harus tahu key-nya, harus tahu si kuncinya, sehingga baru datanya bisa diambil. Jadi ngambil datanya menggunakan kunci yang sesuai. Nah, kemudian kita misalnya punya sebuah map ini, kumpulan kunci-kuncinya semua atau kumpulan data-datanya semua bisa juga diambil sebagai collection di sini. Jadi ada metodenya gitu ya, misalnya ini. Key set itu akan menghasilkan himpunan. Jadi set dari key dari sebuah map. Jadi dari map itu kan ada key dan value ya. Nah dari sini yang diambil key-nya doang semua gitu. Value-nya nggak diambil. Dengan menggunakan metode key set ini gitu. Nah kemudian juga bisa pakai metode values ini. Kita akan menghasilkan collection dari value-value-nya gitu. Jadi value-nya aja. Kuncinya nggak diambil gitu. Ya, dari sebuah map kita bisa ambil kuncinya aja atau datanya aja, kumpulannya. Nah, ini adalah contoh kita menggunakan hashmap misalnya. Jadi hashmap, nah misalnya kuncinya kita bentuk sebagai string, kemudian data yang mau kita kirim value-nya adalah objek dari kelas lecturer gitu, objek-objek lecturer. Nama objek collection kita adalah hmap gitu kan. Nah, new hashmap string lecturer gitu. Oke, misalnya kita punya dua data lecturer P1 dan P2. Yang pertama Andreas Wijaya, yang kedua Catur Kandaga, ya kan? Kita udah punya dua objek P1, P2. Nah, kemudian kedua objek P1, P2 itu kita masukin ke dalam map-nya, gitu ya. Menggunakan put. Nah, kuncinya P1 itu kuncinya adalah AW, gitu ya. Kita pakai inisialnya misalnya. Jadi ini lecturer yang Andreas Wijaya P1. Lecturer yang Catur Kandaga ini P2, kita kasih key-nya TK. Nah, jadi nanti waktu kita mau ambil, misalnya saya punya objek lecturer P3, dari map-nya itu kita ambil dengan kuncinya AW gitu. Maka dia akan dapat objek lecturer Andreas Wijaya di P3 ini gitu ya, akan dapat objek ini. Gitu. Yang dipakai adalah kuncinya untuk mengaksesnya sesuai yang didaftarkan waktu memasukkannya. Nah, ini contoh demonya ya, collection demo. Kita print dulu ini, demo collection. Kemudian di bawah kita punya fungsi fill untuk memasuk-masukkan data gitu ya. Jadi yang pertama, kita data-data di sini berupa array list, kemudian hash set, kemudian tree set. Kita akan coba ya. Itu yang collection. Kemudian bagian berikutnya ada data hash map. Oke, atau kita satu-satu aja dulu ya. Yang ini array list, kemudian hash set dan tree set gitu ya, kita lihat. Nah, yang tadi yang collection itu kan ke sini ya. Waktu kita fill-nya itu. Nah, ini metode fill-nya. Maka kita punya collection yang diisi data 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian di return. Nah, yang pertama tadi di sini kita punya berupa array list ya. Nah, maka ini adalah data array list kita 1, 2, 3, 4 gitu. Ini data berupa array list ya.
ArrayList, kemudian tadi yang kedua, datanya merupakan hash set, gitu ya. Merupakan hash set, datanya ini sama. Nah, di sini datanya tuh tidak sama seperti kita masukin ya ketika kita akses gitu. Ini berupa hash set, kita masukinnya kan urut 1, 2, 3, 4 gitu ya, seperti yang atas. Nah, di sini keluarnya 4, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ini sesuai hasil dari set hash-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga kita masukin tadi tree set di sini ya, tree set kita masukin. Nah, keluarnya di sini juga 4, 1, 3, 2 gitu ya. Nah, kalau di sini ini jadi terurut. Terurutnya sesuai apa? Sesuai abjad gitu ya. Jadi masukinnya 1, 2, 3, 4. Di sini terurut sesuai abjad ABCD. Jadi F dulu kan, baru O, baru T gitu, baru T lagi. T-nya ini T, lanjutnya kan H. Ini T lanjutannya W. Jadi H dulu sebelum W kan gitu. Nah, ini yang triset. Yang triset itu selalu terurut ya, sama dia diurutin datanya. Seperti itu. Ini dari sini ya. Nah, kita lanjut yang bagian kedua, demo hash map. Nah, ini juga sama di fill. Ini adalah string key-nya, kemudian ini data-datanya integer misalnya. Kemudian nanti ngambil yang 2 dan 5 gitu ya. Kita coba lihat. Fill, nah di fill ini dia isi ya 1, 2, 3, 4, 5, datanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini key-nya, ini adalah datanya seperti itu. Jadi kemudian di return, nah di sini kita tadi ambil yang 2, kemudian yang 5 ya, key-nya yang 2 dan 5, kemudian cetak semua. Nah ini, jadi dapatkan yang 2, datanya benar data angka 2 kan dari sini ya, berdasarkan key-nya 2, dapat datanya angka 2. Yang ini juga berdasarkan key-nya 5, dapat data angka 5. Kemudian cetak semua, nah ini keluar datanya semua. Oke, di map-nya gitu ya. Oke, nah itu collection demo. Nah, kita punya lagi contoh hash map in action. Ya, teman-teman silahkan coba ini juga ya. Ya, jadi kita punya kelas hash map in action. Kita misalnya punya map integer dan string. Key-nya berupa integer, datanya string gitu ya. Seperti itu. Nah, kita menggunakan file reader di sini. Nah, jadi teman-teman di dalam folder project kita, tapi nggak masuk lagi ke sub-sub, ke SRC dan lain-lainnya gitu ya. Dalam metode project teman-teman, nah, bikin file teks yang namanya test.txt gitu ya. Nanti file ini akan kita baca gitu. Setelah kita baca, kemudian dia akan manggil create map, akan dibentuk menjadi map gitu ya. Nah, kita lihat dulu create map-nya seperti apa. Nah, create map-nya seperti ini. Dia akan baca data data tadi ya, data dari file teks itu, kemudian selama ada next-nya, kemudian dia Word itu ambil datanya ya, data katanya apa. Jadi teman-teman bikin file teks. Nah, misalnya ini contohnya saya ya. Saya bikin file teks isinya 3 baris ini. Jadi ini test.txt, ini isinya ini ya. Aduh, saya nggak bisa menulisnya. Nah, ini isi test.txt. Nah, jadi saya nulis ini, halo, ini adalah isi test.txt, yaitu file teks untuk demo, terima kasih, gitu ya. Nah, data ini semua dibaca, kemudian dimasukin ke dalam sebuah map. Jadi yang pertama itu count-nya mulai dari 0, di sini plus berarti akan mulai dari 1 ya. Jadi data pertama itu di sini eh, dengan key-nya 1 itu kita akan ketemu word-nya adalah halo ini gitu. Kata yang pertama. Kemudian yang count yang kedua kita punya ini seperti itu. Gitu ya. Ini dibentuk jadi sebuah map. Oke, dibentuk jadi sebuah map di sini, create map. Udah itu dia akan print isi mapnya keseluruhan. Nah, kita lihat hasil printnya ini ya. Nah, ini 1 halo, 2 ini, 3 adalah 4 isi ya, seperti ini sama.
test.txt ini jadi satu ya. Jadi pembatasnya adalah spasi atau enter di sini. Gitu. Nah, ini semua isi file teks kita sampai terima kasih sampai 12 ya. Jadi ada 12 kata di situ. Nah, kemudian di sini kita bisa katanya nyari ya. Nah, masukkan kata yang mau dicari gitu. Nah, kata yang mau dicarinya kita terima dalam Word. Nah, kemudian dari Word itu kita panggil metode di sini getPost dengan kirim kata yang mau dicari ini ya. Nah, kita lihat ini adalah metode getPost-nya, terima katanya yang mau dicari, ini nanti akan menghasilkan list dari integer. Karena kata itu mungkin ada di beberapa tempat gitu ya, beberapa posisi. Nah, itu bisa. Nah, jadi postnya sendiri array list. Nah, di sini ya, S-nya tuh merupakan map dari key set tadi. Jadi dari key-nya semua diambil gitu ya. Ada di S gitu. Kemudian integer I itu dia eh, apa di for each ya terhadap S. Jadi key itu mulai dari data key yang pertama. S-nya tuh kan key-nya ya, dari key yang pertama. Nah, kemudian dia ambil jadi data di HMap itu di posisi pertama itu misalnya sama enggak dengan kata yang kita cari gitu. Kalau misalnya ternyata sama, masukin ke sini ke listnya post. Jadi ini artinya ketemu gitu, ketemu di posisi berapa gitu. Nanti ke looping lagi terus gitu. Jadi kalau ada ketemu beberapa, nanti semuanya ada di dalam post. Nah, baru di return postnya. Nah, tadi ketika terima postnya, kemudian di print ya gitu. Nah, kita lihat misalnya waktu saya run di sini ya. Nah, saya mencari tulisan teks gitu ya. Teks sama saya di input ini terus enter. Nah, ternyata dapat di posisi 8 katanya. Benar nggak 8? Nah, betul ya. Jadi ini adalah ini di posisi kata ke-8 bisa ditemukan. Oke, nah ini contoh ya, silahkan dipakai. Oke, nah itulah semua untuk pertemuan kita hari ini. Ya, Java ini dynamic berkembang ya. Nah, Java programmer juga harus sama berkembang juga. Teman-teman juga harus belajar terus dan berkembang. Nah, saya sebut dynamic kenapa? Karena yang kita pelajari di sini, generic itu pas di Java versi awal tuh nggak ada yang namanya generic gitu ya. Kemudian belakangan jadi ada generic seperti itu. Collection juga sebetulnya seperti library gitu ya. Tapi ditambahkan untuk memudahkan programmer Java. Oke, terima kasih untuk semua perhatian teman-teman. Sampai ketemu lagi ya.